ini fisik Aryo ini lama, model lama tapi sampai sekarang modelnya kurang lebih sama. Saya cocok yang panjang begini. Panjang dan cenderung keras gitu. Loh, Kenapa semua panjang? juga suka yang gitu, kebanyakan loh. Iya, suka panjang dan keras. Panjang dan keras itu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Main Sepeda episode ketiga dengan tema Sadelku, Burungku, Telurku. Saya Joni Ray dan dengan bersama Asrul Ananda. Apa temanya tadi? Sadelku, Burungku, Telurku. Kenapa tema itu? Ini permintaan banyak pendengar ya, karena banyak yang enggan bersepeda itu karena takut fungsi paling penting dalam tubuhnya itu berkurang atau tidak berfungsi, bahkan tidak berfungsi. Takutnya begitu. Jadi ini intinya menjawab banyak permintaan ya, karena banyak sekarang lagi banyak orang bersepeda baru. Betul, ya. Mulai seperti biasa di Indonesia kalau banyak hal baru, banyak omongan, entah itu di sosmed, entah itu hoax atau apa yang orang kemudian ngomong, jangan sepedaan kamu, nanti tidak bisa dipakai. Ya, tidak bisa dipakai, betul. Ya. Tidak bisa dipakai. Atau dipakai tapi bungsung. Bungsung, tidak bisa punya anak kayak gitu kan ya. Nah itu kan banyak yang nanya ke kita kan, maksudnya bener nggak sih gitu? Ya kalau mau dijawab, kamu udah berapa tahun sepedaan? Dari kecil ya lama, Ya, serius yang lah. 10-an tahun lah. Ya, saya juga hampir 10 tahun lah, 8 tahun, 9 tahun. Jadi ya kurang lebih kita sudah 8 tahun, 9 tahun dan kita seharusnya fine-fine aja kan ya? Ya, fine. Sangat fine aja. Ya. Malah ada teman kita yang sangat aktif itunya kan kayak gitu kan ya? Sangat aktif itu ya. Kita punya teman, punya fans club mungkin. Punya fans club, pekerjaannya membawa materi kemana-mana dan itu dia sangat aktif kayak gitu ya. Sangat aktif. Ya. Jadi sosial aktif dan dia sebenarnya juga hampir kayak kita kan, hampir 10 tahun sepedaan ya. Iya. Dulu bersama saya dia. Jadi lebih lama. Kalau sepedaan dari pagi pulangnya sore. Gitu, ya. Jadi kan minimal dari contoh-contoh kita ini tidak ada masalah antara bersepeda dengan fungsi yang dikhawatirkan tadi kan. Kalau saya kira tidak sih. Nah, tapi kan kita bukan dokter. Betul, ya. Dokter bukan? Bukan, pasti bukan. Aku juga bukan dokter kan. Gitu. Nah, kalau kita yang cerita nanti dikira orang bohong. Benar. Kan pengalaman pribadi 2 orang plus teman kita yang bawa materi kan kurang luas. Ya. Nah, tidak ada banyak orang bisa belajar pakai internet. Saya juga baca-baca gitu. Bener nggak sih kan? Saya juga kalau ditanya kan pengen bisa jawab juga. Tapi kan meskipun bukan dokter, tapi ada penelitian Harvard saya baca ini, dia melakukan riset terhadap 5.300 orang, nggak ada masalah. Jadi maksudnya memang selalu akan ada kasus-kasus seperti itu. Tapi dalam hidup ini kan tidak ada yang 100% gitu. Betul, ya. Tapi dia Harvard ini melakukan studi 5.300 orang dan menyebutkan tidak ada kaitan antara bersepeda dengan disfungsi dan kosongan. Dan kosongan. Dan bungsung tadi itu. Jadi tapi ini kan sekali lagi omongan. Maksudnya Harvard. Meskipun itu Harvard kan kadang orang pengen bener nggak harus cari dokter gitu. Nah, kemarin kan aku minta tolong ke kamu kan, tolong carikan teman dokter yang bisa cerita, tapi kuncinya dokternya juga harus. Oh ya, sudah nemu itu. Sudah nemu. Jadi dokternya harus orang sepeda gitu. Oh benar, ini dokternya kawak ini. Kawak ya. Karena kadang-kadang kita juga orang cyclist, saya punya pengalaman teman, dia tes kesehatan, tes detak jantung, dibilang dokternya nggak normal gitu. Loh, karena detak jantungnya rendah sekali kayak gitu. Nah, kalau cyclist biasanya begitu. Nah, waktu itu saya langsung tanya ke dia karena saya tahu dia fit sekali gitu. Saya tanya, aku cuma punya pertanyaan satu ke kamu, dokternya gemuk nggak? Oh, berarti dokternya nggak olahraga. Iya, dokternya gemuk sekali gitu. Dokternya nggak olahraga itu, berarti dia mungkin nggak bisa paham meskipun dia dokter, tapi kan orang olahraga baru nyaman kalau mendapat jawaban dari orang yang olahraga juga, karena dia tahu apa yang kita rasakan gitu. Dia tahu kita itu keluhan yang kita rasakan ketika di sadel itu kegencet kayak gimana itu dia harus tahu kan kayak gitu. Betul, ya. Jadi saya minta tolong Om Joni carikan dokter yang pakar soal alat vital dan fungsi-fungsinya, keburungan dan dokter itu harus cyclist. Wah, ini top ini. Sebentar saya kasih tunjukkan. Topnya kenapa? Topnya seperti apa? Ini dokter Yodi. Namanya Dokter Yodi. Dokter Yodi, spesialis urologi dan sudah PhD.
PhD, bukan PhD ya? Bukan PhD. Ya. PhD itu 30 menit sampai ya. Mau loyang yang kecil atau besar ya. Extra cheese apa enggak? Bukan itu ya. Ini PhD ya? PhD. Urologis PhD. PhD, ngambil PhD-nya di Belgia. Sambil sekolah bersepeda. Oh, itu negara sepeda banget emang. Iya, dia pernah nyoba rute Flanders itu. Jadi nyoba rutenya Tour of Flanders, itu jalan batu-batuan dan lain-lain. Wah, itu kalau pakar urologi dia pasti tahu siksaannya ke alam vital gitu kan. Bersepeda di atas jalan batu-batuan kan. Jadi dia pasti tahu ya. Gini ya. Oke, ini Dr. Yodi sudah memberi kita pesan video, kita dengarkan bersama. Jadi Om Joni yang komunikasi dengan beliau dan omongannya seru banget kayak ini. Coba. Saya Yodi, Ayodia Subadi, dokter spesialis urologi dan juga pesepeda dari komunitas ISCC. Saya dikontak Om Joni untuk pertanyaan apakah goes bersepeda mempengaruhi sistem reproduksi pria. Jawaban singkatnya, tidak. Tidak pengaruh ke kesuburan, kualitas sperma tidak terpengaruh. Untuk ereksi, kadang-kadang ada yang bilang malah tambah jos. Sebagian besar orang tidak ada masalah, malah membaik seperti yang tadi saya bilang. Ada catatan, kalau setelah bersepedaan terutama lama, ada rasa kebas, tebel, geringgingan, kesemutan di daerah vital, terutama tidak langsung hilang, tidak langsung normal lagi. Ini mungkin ada yang salah, saraf dan pembuluh darah yang ke arah daerah vital ini tadi mungkin mengalami penekanan karena sadel tidak pas, posisi tidak pas, perlu konsultasi dengan profesional medis, mungkin perlu bike fitting, ya. Itu tetap goes, semoga sehat selalu. Terima kasih Om Joni, salam olahraga. Wah, mantap sekali. Tidak. Berarti Tidak teruskan aja kan ya, tambah jos. Tapi kan sudah dijelaskan kalau ada apa-apa kita perlu memilih bentuk sadel. Enggak, tadi yang saya suka adalah karena ini yang saya baca juga di online ya, maksudnya di riset saya. Tadi mungkin sadelnya tidak pas atau mungkin butuh bike fitting. Jadi kan memang kuncinya kalau di Harvard ini kan diingatkan juga soal sadel itu. Gitu. Jadi kadang orang tidak paham beli sepeda, pokoknya duduk, dipikir semua sadel sama kayak gitu. Dan sering juga kan orang bilang aku takut geringgingan, itu juga mungkin dia nggak paham juga kan sepeda itu. Dan kadang-kadang toko sepeda juga tidak paham bahwa sadel itu bagian yang luar biasa penting. Saya kan kalau kita tahu bahwa kita naik sepeda, kalau kita naik sepeda itu kan ada 3 bagian yang kontak point ya. Dengan tubuh kan. Dengan tubuh kita hanya 3 kan. Handlebar, bisa begini atau seperti apa. Ini sadel dan pedal. Dan pedal kaki kita. Jadi kaki, buritan, dan tangan. Yang tapi yang tangan ini kan untuk mengendalikan, yang pedal untuk mengayuh transfer power. Bebannya kan banyak di pantat, di tengah. Di tengah. Jadi memang sadel itu saya juga dulu ngerasain, dulu juga nggak mikir, sadel kan ya kan sadel aja, masa dulu waktu kecil kita sekolah atau jalan-jalan itu juga nggak masalah, dan itu pakai celana sekolah, nggak pakai padding juga nggak masalah. Tapi kok ketika goesnya lebih serius, kok sadel jadi lebih kerasa ya gitu. Dan goes jauh-jauh itu saya terus terang dulu waktu 2012 mulai serius goes jarak jauh, keluar kota segala macam, akhirnya butuh termasuk membuang 4 sadel untuk mendapatkan sadel yang paling pas. Membuang itu model yang sama dibuang atau membuang beli 4 model yang berbeda karena kan kita nggak bisa, Om Joni sadel favoritnya apa sekarang? Ya misalnya sekarang atau dulu kan bisa berubah juga. Berubah. Jadi misalnya tanya, sadelnya Om Joni kan belum tentu cocok buat saya. Oh iya, benar. Sadelnya yang jual di toko belum tentu cocok untuk dengan kita, saya. Iya. Apalagi yang di toko kadang-kadang dia hanya jual satu merek itu karena kontraknya dengan itu. Sehingga dia tidak punya pengalaman dengan merek lain. Nah, ini juga agak hati-hati. Jadi memang memilih sadel itu, kalau saya selalu bilang ke teman yang mulai sepedaan, invest awal mungkin banyak di sadel karena kamu nggak tahu mana yang cocok buat kamu. Dan aku nggak bisa ngomong ke kamu ini cocok buat kamu atau tidak. Karena harus dicoba-coba. Harus dicoba-coba. Dan nyoba-nyoba. Kayak misalnya kan ada teman kita yang kalau beli sadel, dia bilang, oh ini enak, coba Om Joni bisa cerita itu mungkin. Oh begini, suatu waktu itu kita nemani kan teman ke toko sepeda. Dia nyoba sadel kan.
Nah, nyoba sadel. Nah, namanya sadel seperti gini contohnya ya. Nah, gimana cara nyoba enaknya? Nah, dia ambil sadelnya, ya. Dia taruh di pantatnya gini terus diginikan. Oh, enak nih. Enak. Nah, kan padahal sadel ini kan fungsinya diduduki ketika bersepeda. Iya. Bukan dipegangi. Bukan dipegangi begini. Iya. Nah, beban kita di sadel ini kan jelas beda ketika di sepeda sama ketika berdiri, karena ketika berdiri kan tidak kena beban. Bebannya kan di kaki. Ya ini enak karena ya ini permukaannya lebar seperti gini ya. Ya jelas saja enak. Tapi apa cocok kan belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau Om Joni bisa tahu sadel itu atau enak, syaratnya kayak gimana? Kalau saya harus dicoba minim 100 kilo. 100 kilo? Minim 100 dan mungkin tidak satu kali gitu. Karena 100 kilo satu kali itu aja belum cukup untuk bilang sadel ini enak atau tidak. Belum. Jadi gini, kalau ini kita ngomong secara umum ya. Saya bukan dokter, jadi saya secara sederhana bilang begini. Kan kalau kita nyoba sebuah sadel, nah, kulit kita tuh harus ada penyesuaian. Ya, jadi lecet-lecet dikit gitu atau kebal-kebal sedikit di bagian mana kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita sadel baru dicoba terus langsung enak tapi cuma nyobanya 1 kilo, itu enggak valid kalau menurut saya. Enggak valid. Kalau 100 kilo ada lecetnya. Nah, sekarang ditanya 100 kilo itu sangat tersiksa, apa tersiksa sedikit atau enggak kerasa lecetnya. Nah, ini kan banyak jenjangnya sebetulnya. Nah, yang paling ditakutkan kan ya seperti tadi judulnya itu kan, keamanan si burung dan si telur itu bagaimana gitu. Kalau dua hal penting itu masih bertahan, berarti menurut saya tuh masih baguslah sadel itu masih layak untuk dipakai gitu. Mungkin setelah kenalan 100 kilo itu, 100 kilo yang kedua, ya barang-barang penting itu sudah mulai paham bagaimana sadel itu kontaknya atau sakitnya atau reaksinya gitu. Sudah mulai bersahabat ya. Sudah mulai bersahabat. Dan mungkin kan Om Joni juga pengalamannya lebih banyak karena sudah merasakan sepeda yang sifatnya sepeda santai kayak sepeda lipat yang posisinya lebih tegak. Benar. Dan mungkin orang memakai itu untuk komuter, untuk pergi kerja atau santai atau ngopi atau makan yang tidak perlu kecepatan, benar-benar posisi tegak. Juga pernah merasakan sepeda balap yang posisinya agresif, yang kita pakai nanjak puluhan kilo. Kalau naik ke Bromo kan nanjaknya puluhan kilo. Atau dipakai datar 300 kilo. Betul, itu kan turun. Kita sudah pernah itu, 300 kilo. Itu kan bisa beda kayak gitu. Nah, mungkin Om Joni bisa jelasin dulu mungkin tentang kalau kan tidak mungkin semua orang bisa nyoba 100 kilo. 100 kilo. Waduh, aku cuma naik Brompton atau naik sepeda lipat, masa saya harus naik itu 100 kilo untuk merasakan sadelnya cocok? Oh, berarti gini. Poinnya gini, kalau soal sadel, kalau sepeda lipat, sadel yang legend itu sadel brook ini. Ya, karena katanya nih sofa di atas sepeda. Memang benar-benar terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit, dan sadel ini punya waktu untuk break in. Jadi punya waktu untuk break in. Jadi ketika dipakai, pertama pasti keras sekali karena kulit ketemu kulit kulit ketemu bib ya gitu ya. Soalnya harus ada atau celana lah ya. Jadi tapi hebatnya sadel ini, dia ketika lama dipakai itu akan menyesuaikan bentuk tulang selangka kita, tulang panggul itu. Tulang duduk kita itu. Jadi contohnya saya kasih lihat di sini ya. Ini sudah bawa. Masalahnya tidak boleh membuka celana, jadi Om Joni udah siap bawa begituan, pinjam ke dokter ya. Ini daminya orang dokter-dokter itu ya. Gitu. Ini saya pinjam gitu. Nah, ini bukan boneka yang bolong yang bisa buat mainan lainnya, bukan, ini boneka medis ini. Nah, jadi ini tulang yang buat duduk itu kan cuman 2 tulang ini. Nah, duduk di sini. Nah, nanti seperti di sini, ini kelihatan alurnya di mana ini kelihatan alurnya di mana ini tulang ini bersinggungan sama si sadel ini, kan persis lah. Jadi kalau
tulangnya lebih sempit atau lebih lebar, nanti break in-nya tuh beda. Jadi mungkin lebih ke sini atau Jadi sadelnya mengikuti bentuk tulang duduk kita kayak ya, jadi gini. Jadi bisa sebagai tambahan, orang kalau milih sadel itu jangan dilihat dari bentuk tubuhnya, tapi dari tulangnya tadi ini. Nah, ini juga banyak yang nggak paham. Kadang-kadang kadang-kadang katanya supaya simpel ya. Kalau orangnya gemuk, sadelnya lebar. Betul. Kalau orangnya kurus, sadelnya kecil-kecil kayak gitu. Ya. Nah, ini juga belum tentu benar kan gitu. Belum tentu. Ada orang yang badannya kecil, bajunya XS, tapi ternyata tulang duduknya lebar kayak gitu. Iya. Ada orang yang bajunya 8XL, tapi ternyata tulang duduknya kecil, sehingga dia lebih cocok. Jadi ini memang seolah sederhana ya soal sadel, tapi ini bisa menentukan kita beli sepeda harga 50 juta, 100 juta, bilang nggak enak, padahal sebenarnya sadelnya. Nah ini yang agak mengerikan. Nah memang kan ada contoh sadel bawaan Brompton misalnya ya. Ini kan sadel yang umum kan ya kayak gitu. Jadi kalau beli Brompton biasanya dapat sadel ini. Biasanya sadel-sadel begini biasanya dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin orang kan ya. Betul. Karena kan kebanyakan yang naik Brompton mungkin nggak pakai bib ya kan. Benar. Jadi dia biasanya lunak. Cukup lunak gitu dibanding dengan nanti yang kita beri contoh yang lain ya. Jadi ini biasanya satu untuk semua, apalagi tidak untuk jauh-jauh, dan biasanya nggak perlu pakai bib juga aman-aman aja bisa kayak gitu. Tapi kalau memang ingin lebih serius mungkin harus mikirin yang kulit tadi kayak gitu. Betul. Nah, ini untuk sepeda-sepeda yang sifatnya leisure, yang sifatnya lebih santai. Tapi kalau yang serius ini kita bawa banyak contoh sadel karena sulit menjelaskan sadel mana yang cocok untuk orang yang berbeda gitu. Kayak saya tadi cerita udah buang 4 sadel kayak gitu. Nah, sadel yang paling cocok dengan saya, ya jujur bukan berarti saya endorse fisik, tapi ini fisik Ario ini lama, model lama, tapi sampai sekarang modelnya kurang lebih sama. Saya cocok yang panjang begini, panjang dan cenderung keras gitu. Kenapa panjang? Juga suka yang gitu, kebanyakan loh. Iya, suka panjang dan keras. Panjang dan keras itu. Perempuan apa laki-laki? Ceweknya. Jadi saya suka yang seperti ini karena saya punya kebiasaan kalau sepedaan maju mundur. Jadi banyak gerak. Nah, ini maksudnya gimana sepeda maju mundur ini? Ini sepedaan dong. Iya. Iya. Bukan yang lain kan? Kadang kalau nanja atau ketika posisi agresif saya pengen posisinya berubah. Jadi misalnya lebih maju ke depan atau lebih mundur ke belakang gitu. Ini lebih memberi fleksibilitas. Kita bisa karena dia lurus, relatif tidak ada lekuan, dan kita bisa maju mundur dengan nyaman kayak gitu. Nah, tapi ini saya kayak gitu. Lekuan tuh untuk apa? Lekuan. Kadang-kadang kan ada orang yang ini juga sering debat kan kayak gitu. Misalnya, kamu suka sadel, aku nggak tahan pakai itu. Geringgingan aku pakai sadel itu, kesemutan aku, nggak mati rasa gitu. Ya. Ada yang bilang, dia cocoknya pakai ini. Ini salah satu sadel yang mungkin paling populer di Indonesia ya. Karena mungkin yang jualan banyak. Ya. Jadi ini merek Astut, tulisannya Astute, bukan Astuti. Jadi sadel Italia dan dia cenderung lemah, soft di tengah. Jadi orang posisi duduknya lebih, kalau dia posisinya lebih diam, kayaknya lebih senang yang seperti ini. Saya pakai ini, nggak apa-apa kalau itu jarak pendek, tapi kalau jarak jauh saya tidak cocok. Tapi itu saya gitu. Tapi ada teman kita yang kalau nggak pakai ini, dia nggak bisa kayak gitu. Jadi ya sekali lagi sulit ngomongnya. Ini dia butuh yang tengahnya lebih lunak dan ada lubangnya. Lubang ini kan ngasih rongga juga kan kayak gitu. Ya. Nah ini contoh lagi. Misalnya kayak tadi ini merek yang sama fisik. Ini fisik yang sama fisik. Ini yang Arione, tipe Arione yang saya pakai. Ini tipe Antares namanya. Saya pernah beli sepeda bawaannya Antares. Cilaka bilang gitu. Karena saya kok pakai ini kesemutan. Padahal kalau dilihat depannya sama-sama runcing, tapi dia lebih pendek. Jadi kadang-kadang misteri juga kenapa kok bisa kayak gini gitu. Jadi ini contoh. Tapi ada teman kita kuat banget, panggilannya Komandan Sunhin kalau di Surabaya. Itu salah satu yang paling kuat di Surabaya. Dia pakainya ini. Bukan yang lain. Dan dia juara lah. Maksudnya dia juara lomba-lomba top. Dia sukanya ini. Jadi sekali lagi tidak ada satu sadel yang. Jadi saya bilang ke diri sendiri, saya nggak mau menyarankan sadel ke orang lain. Kenapa? Belum tentu sama. Belum tentu sama. Kayaknya badannya potongannya sama, belum tentu cocok kayak gitu. Kan kita juga nggak memungkinkan melihat tulang panggulnya. Iya, kan nggak mungkin. Kayak gitu kan juga nggak mungkin. Terus misalnya, ini saya juga lucu karena kita kemarin sama-sama sekarang lagi ngetren yang namanya sadel pendek. Saya short nose saddle. Short nose saddle. Ya, jadi sadel itu kayak dipotong depannya gitu. Ini lagi ngetren sekarang. Yang bikin populer Specialized
dengan power Specialized Power namanya. Kemudian banyak merek-merek lain, hampir semua merek lain sekarang punya sadel pendek seperti ini. Dulu sadel pendek seperti ini dipakai untuk time trial atau triathlon kan kayak gitu ya. Karena posisinya sangat bungkuk, sangat agresif, sehingga dia tidak duduk, dia hanya kalau orang Jawa bilang nyangking, hanya menyangga di ujungnya. Kayak gitu. Jadi dia tidak butuh hidung panjang. Jadi kalau dia posisinya lebih bungkuk, kalau ini pendek itu lebih aman untuk alat vitalnya segala macam. Tapi pada akhirnya banyak sepeda road seperti ini. Nah ini terus terang saya nyoba juga, saya beli juga, saya nyoba juga. Ada lubang apa namanya reliefnya juga untuk mengurangi tekanan itu. Nah saya sih belum menemukan kecocokan. Saya belum nyoba 100 kilo, jadi saya masih pengen nguji juga cocok nggak. Tapi Om Joni cocok banget pakai ini. Dia sampai semua sepedanya, sampai pernah datang waktu itu dia membawa 8 atau 6 dus sadel ini semua. Loh kenapa? Semua sepedanya mau diganti sadelnya pakai ini katanya kan. Dia cocoknya pakai yang model seperti ini gitu kan. Karena kenalan. Kenapa ini? Karena gini mungkin ya atau saya jadi nggak enak sampai semua sepedanya diganti pakai sadel seperti ini. Karena saya cenderung lebih lebar dari kebanyakan orang ya. Dan jadi sadel ini short nose, terus cukup lebar, tapi di bagian depannya dan tengahnya sini tuh cukup kecil. Jadi kaki pupu saya yang cukup besar, paha saya yang cukup besar itu tidak nyantol di sini. Karena kebanyakan kalau yang sadel yang konvensional itu seperti ini, ketika dia belakangnya lebar, tengahnya pasti banyak yang cenderung tertutup seperti gini lebar untuk nahan juga, lebar juga. Jadi kena ke paha nyantol gitu loh. Itu kurang enak, apalagi kalau lama ya nanti lama-lama berat di pahanya. Nah, jadi nggak enak kan gitu. Jadi saya lebih cocok yang pendek. Tapi kalau untuk fisik ya ini sama, saya juga nggak di-endorse, tapi kelebihannya fisik walaupun pendek itu masih ada space sedikit untuk maju. Untuk gerak ya? Untuk gerak. Kenapa kok maju ya? Kalau ditanjakan tuh lebih nyaman kalau maju kalau saya. Mindah beban ke depan. Mindah beban ke depan. Karena kalau ke belakang sepedanya kebalik nanti. Tapi itu. Ini kan sekali lagi tiap orang beda-beda kan. Maksudnya ada sadel itu karena ini Om Joni kok cocok pakai sadel itu ya. Saya coba gitu. Nah, oke sih sebenarnya nggak masalah. Memang perlu penyesuaian settingan lagi ya kan gitu. Karena ini bisa ditunjukkan sedikit. Ini short nose, ini sadel biasa. Normal ya. Nah, jadi bisa 2 sampai 3 cm. Ini aja ini lebih standar ya. Kayak gitu. Jadi kelihatan lebih panjang sekali ya. Nah, ini boleh saya kasih contoh. Kadang-kadang memang sekali lagi bike fitting itu penting karena kan kadang-kadang orang simpel aja dia ngitung ujung sadel ke handlebar kan. Betul, ya. Oh, supaya padahal ini belum tentu yang paling akurat karena yang diukur sebenarnya kan tulang duduknya kan kayak betul, gitu. Tengahnya itu. Tengahnya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang pakai sadel panjang seperti ini, seperti saya, kemudian mau pindah ke sadel seperti ini, bukan berarti kemudian sadelnya dibuat begini. Ditarik ujung ke handlebar. Teman saya yang pakar-pakar bike fitting bilang yang dihitung harus bagian terlebarnya gitu. Jadi dicari bagian terlebarnya karena itu tempat duduk asumsinya itu tempat duduk tulang kita, kemudian dicari selisihnya di situ. Jadi bukan berarti dia ujung ke ujung gitu. Jadi dicari titik terlebarnya. Jadi memang harus mencari lagi kalau apalagi saya Om Joni juga termasuk cerewet soal fittingan sepeda. Saya juga cerewet. Saya 2 mili selisih tinggi sadel aja saya bisa ngerasakan kayak gitu. Tapi pembalap-pembalap pasti lebih sensitif lagi kan kayak gitu. Tapi kebanyakan orang yang mungkin jam terbang goesnya belum terlalu jauh, mungkin belum bisa paham kayak gitu. Tapi ada begitu banyak, bayangkan kebahagiaan burungku, telurku dan karir bersepeda kita bergantung pada bagaimana ini berinteraksi dengan tulang duduk tadi kan kayak gitu. Jadi jangan pernah remehkan sadel ketika beli sepeda. Dan ini belum ngomong sadel-sadel yang modelnya lebih aneh-aneh lagi gitu. Misalnya ini Om Joni contoh sadel yang dipakai untuk triathlon atau untuk TT ini, atau kadang dipakai road biasa kan ya. Ini justru yang menyarankan ini
Dipakai di sepeda lipat, Om. Jadi ini malah ada sadel yang sadel alternatif untuk sepeda lipat. Beda lagi modelnya. Itu seperti apa itu ngitungnya? Saya bukan orang sepeda lipat soalnya. Ya enggak, ya ini sebetulnya sadel umum. Iya. Supaya gimana ngomongnya ya? Ini untuk tidak mengganjal gitu. Cuma katanya mungkin banyak yang nggak cocok karena kerasa tidak disanggah gitu. Jadi ya kita jelaskan lewat tulang tadi aja ya. Daripada saru ya. Jadi seperti gini, nah dia belum apa-apa loh, sudah enggak ada ujungnya. Jadi yang bagian di depan tulang ini kita tahu itu ya itu enggak ada sanggahannya gitu. Jadi seperti berdiri bebas. Berdiri bebas ya gitu. Kayak bungee jumping. Bungee jumping. Jadi ya memang macam-macam sadel kan. Saya juga pernah ke Taiwan itu ngelihat ada sadel yang bentuknya seperti sayap gini. Jadi dia tidak ada hidungnya, tidak ada ekornya, tapi cuma bersayap. Pinggir itu ya. Iya, itu juga saya coba. Ya mungkin pada suatu saat bisa, tapi mungkin perlu penyesuaian. Sekali lagi tiap orang beda-beda karena gitu. Apalagi kita ngomong sadel perempuan. Waduh, kita pasti bukan kan sadel perempuan pasti sangkanya beda. Ya, istri saya ternyata cerewet juga soal sadel. Ada sadel-sadel perempuan yang bentuknya saya kira cocok untuk orang yang ramping kecil, tapi ternyata dia lebih suka yang besar seperti ini. Oh, adik saya juga sukanya yang sadel-sadel yang relatif besar seperti ini. Ini Sele Italia, namanya Diva. Jadi pasti buat perempuan kan? Iya. Jadi nggak tahu, berarti perempuan suka yang bentuknya seperti ini. Kira-kiranya seperti gitu. Iya, jadi mungkin ini istri saya, tapi kan banyak juga teman-teman kita cyclist perempuan yang suka sadel kecil-kecil juga kan. Malah sebenarnya sadel seperti ini, sadel seperti fisik ini malah sebenarnya dulunya kalau nggak salah Specialized merancang itu untuk perempuan. Betul. Power kan? Power ya. Jadi perintis sadel pendek seperti itu, Specialized itu merancang itu untuk perempuan, tapi ternyata sangat populer di laki-laki. Jadi risetnya untuk perempuan, jadinya untuk semua. Nah ini sadel perempuan buat laki, Om. Kenapa? Perempuan kan buat laki, Om. Benar kan? Iya. Ini untuk pemahaman modern atau pemahaman liberal atau apa? Oh iya. Modern ada yang lain lagi. Ya, tapi pada intinya sekarang sekali lagi sadel itu ada begitu banyak ragam. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa memaksakan. Istri saya mintanya ini ya sudah pakai ini. Gitu. Maksudnya meskipun saya pikir ini di sepeda kelihatan aneh, sepedamu kecil, sadelnya kelihatan besar ya, tapi yang enak itu ya bagaimana lagi? Gitu. Iya. Dan istri saya juga pernah dulu goes-goes jauh-jauh juga gitu. Jadi sekali lagi juga minta pendapat itu juga penting bagi yang pernah merasakan goes-goes jauh kan. Betul. Kalau misalnya dia ngomong, ayo balapan, tapi dia goesnya cuma 20 kilo, 30 kilo, nggak berani nanjak, nggak pernah ikut event, apakah bisa dipercaya? Mungkin kriterium. Kriterium. Balapan ya. Balapan yang sirkuit kota. Sirkuit kota. Jadi intinya kita tanya. Nah kemudian ada sadel lagi nih, kita bawa juga sadel yang banyak orang ngeri lihatnya ini. Karbon semua, tidak ada paddingnya, tidak ada plastiknya, tidak ada kulitnya, murni karbon. 100% karbon dan hanya 60 gram. Jadi ini biasanya dipakai buat orang-orang yang ingin bikin sepeda weight winnie, yang sepedanya seringan sangat mungkin. Ringan, ya. Karena kan Arione normal begini mungkin 200 gram ya kan? Kalau 200 ini 60 gram. Jadi sudah hemat 150 gram. Itu kalau kita makan steak 150 gram steak kan bisa 100.000, 150.000 kan rupiah. Betul, kan? Ya. Tapi kalau sadel selisihnya bisa 5 juta kayak gitu ya. Lebih malah mungkin. Jauh. Ya. Jadi ini sadel yang ini AX Lightness buatan Jerman dan ini terus terang sadel saya pakai. Saya suka sadel ini. Saya pernah pakai naik ke Bromo pakai sadel ini. Banyak PR saya nanjak pakai sadel ini. Bukan sekedar karena ringan, tapi karena kebetulan saya cocok pakai ini. Bentuknya tadi panjang dan ramping, keras, pasti keras. Dan dibilang keras pun sebenarnya juga relatif karena kan kita pakai bib ya. Betul. Kita pakai bib, jadi bib ketemu keras nggak masalah gitu. Kita pernah bahas di podcast sebelumnya juga yang pertama. Dan ini sebenarnya kalau kita tekan-tekan sebenarnya dia ada flexnya, ada lenturnya sebenarnya. Cuman pasti akan timbul ketika diduduki, bukan untuk dipegang-pegang. Ketika dipegang ini kayaknya keras solid. Tapi ketika diduduki dengan berat badan kita, dia akan mengikuti ada melengkungnya. Jadi sebenarnya itu gunanya insinyur kan ya. Dia yang menghitung kira-kira seperti apa. Memang ada berat limit yang ditulis di sini. Maksimal berat
oh ini bersyukur ini 100 kg masih bisa pakai ini. Lumayan ya. Lumayan, jadi luar biasa 100 kg bisa Om pakai. bisa nambah 20 kilo lagi buat naik ini. 25 kalau aku kan. Oh, 20. Jadi ini sadel yang karbon, dan ini bukan berarti ini sadel tidak enak. Ini buat saya mungkin enak ini daripada ini kayak gitu. Atau daripada ini. Jadi benar-benar beda. Ya. Tidak seperti yang terlihat ya. Tidak. Jadi sekali lagi kalau misalnya lihat sadel ya memang tiap orang ya beda-beda. Jadi kita punya begitu banyak contoh sadel di sini, sampai ini aja sudah kelihatan berbagai ragamnya kan kayak gitu. Ini betul, dan ini masih ada puluhan bahkan ratusan lagi model sadel. Mungkin kita bisa menemukan oh ini sama ini kurang lebih sama kan. Kalau saya yang dua-duanya nggak bisa, ini kan saya nggak bisa pakai ini, saya juga nggak bisa pakai ini. Tapi kalau dilihat ada kesamaan-kesamaannya ya kan. Panjangnya kurang lebih sama, lebarnya kurang lebih sama. Maksudnya ada kemiripan-kemiripan yang jelas beda sama ini kan? Jelas beda sama itu. Nah, misalnya yang panjang-panjang kayak gini misalnya, meskipun panjang beda, tapi mungkin ada kemiripan-kemiripan bentuk yang mungkin dengan saya itu cocok. Jadi ya itulah. Jadi dan saya sampai sekarang sih masih berani juga eksperimen kan. Penemuan sadel masih muncul terus loh. Betul ya. Jadi masih ada sadel keluaran baru lagi yang sadel yang saya suka pun ada varian ininya, ada varian yang ininya. Terbaru itu ada yang 3D printing dari Power itu, tapi belum coba. Belum di pasaran, belum mudah didapatkan ya. Jadi ada sadel yang 3D printing ya. Iya, jadi itu katanya teksturnya sangat mengikuti bentuk tulang. Jadi pendek seperti ini. Ya. Tapi ininya sangat kayak jaring-jaring gitu, jadi sangat mengikuti tulang. Itu kan itu beda lagi tuh kan ya. Beda lagi. Itu hitungannya beda lagi, harganya beda lagi. Ya. Jadi sekali lagi ini sadel-sadel yang ditunjukkan ini sebenarnya range-nya harganya ada yang dari ratusan ribu sampai berjuta-juta kan kayak gitu kan ya. Ya. Tapi pada intinya kan yang berjuta-juta belum tentu lebih cocok daripada yang ratusan ribu. Jadi gimana itu? Ya harus coba. Cari coba. Cuman mau saya tambahkan, kalau ada yang pertanyaan, kenapa kok orang bilang banyak bolongnya ya? Ini lubang nih ya. Lubang ini. Ya. Bolong, lubang, ya inilah pokoknya ada lubangnya ini. Kenapa? Karena secara teori begini, ketika kita naik di sini, naik di atas sadel ya. Di atas sadel, si tulang ini tidak perlu duduk di tengah begini kan, jadi cuma di pinggir ini. Jadi sebetulnya yang di tengah, nanti kalau saya masukkan sini saru, jadi gini aja ya. Jadi bagian yang kita lindungi, yang kita ingin jaga, amankan ya. Itu bolong. Oh dia tidak terbebani ya. Dikasih ruang. Dikasih ruang, jadi dia agak los lah gitu ya. Jadi nggak kepres, nggak kegencet di sini. Jadi banyak riset-riset itu ada yang sadelnya itu agak bertingkat, jadi yang di belakangnya tinggi, depannya agak rendah supaya mengamankan daerah katanya vital itu lewatnya syaraf, lewatnya saluran itu di situ ya. Tidak tergencet oleh tergencet antara beban badan dan sadelnya. Karena ini berarti kita ngomong lagi kan bahwa bentuk lebar tulangnya beda. Mungkin bentuk dan kesukaan bagian lainnya juga beda kan kayak gitu. Iya, benar. Jadi misalnya kalau saya mungkin nggak masalah dengan yang panjang dan tidak berlubang. Iya. Belum tentu orang lain. Belum tentu orang lain seperti itu. Jadi tapi yang paling utama adalah di sini kita tadi udah senang lah dengar ada dokter bilang gowes itu aman, jangan khawatir gitu. Dan kalau misalnya ada yang bilang itu bisa menyebabkan, saya pasti nanya, kalau itu ngomongnya ke saya, kalau ada yang nanya, hati-hati loh itu bisa menyebabkan ketidaksuburan dan ketidakmampuan untuk berdiri sendiri misalnya kayak gitu kan. Itu kan saya tanya, kamu goes nggak? Iya, kalau kamu goes, pertanyaan keduanya begini, kamu pernah goes jauh nggak? Jadi kamu pernah tersiksa di atas sepeda? Tapi memang nggak langsung menurut saya. Kalau apapun olahraganya kita main apa aja, misalnya bulu tangkis, tepok bulu itu kan pakai tangan banyak gitu pasti kaget, besoknya pasti semuanya sakit di sini. Sakit ya kan, pasti mau ngangkat nggak bisa karena pada waktu itu tidak pernah olahraga, tahu-tahu sangat
intensif dengan otot-otot tertentu ya kan, mungkin agak lama terus saking asiknya sampai lupa. Jadi ketika sakitnya kerasanya baru besoknya. Ya mungkin sepedaan juga seperti itu. Ketika dia nyoba sekali rasanya kok kemeng semua, kok sakit, kok jarem, kok rasanya mati rasa gitu. Nah, mungkin itu kaget dari belum pernah sepedaan ke sepedaan. Tapi ya seperti yang dikatakan Pak Dokter tadi, kalau dilakukan berapa kali dan hilangnya lama, ya harus segera dikonsultasikan mungkin sebelum kayaknya, hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah mungkin ini kalau itu sepedaan mungkin nanyanya juga dokter yang ngerti sepedaan ya. Betul ya. Nah, kalau kita bermasalah mungkin kita sekarang sudah punya kenalan satu ini ya. Iya, dokter Yodi ini ya. Ya. Jadi bisa tanya gitu kan, laki jadi tidak malu mungkin, dok saya ada mana, ya. Dan dia juga sepedaan, dia tahu. Sepedaan ya. Nah, jadi kita bisa tanya ke dokter, dokternya kalau bisa juga mengerti bersepeda, karena kalau enggak ya mungkin dia paham, dia juga mungkin sangat pintar, tapi kan akan lebih nyaman kalau dokternya pernah merasakan juga siksaan-siksaan itu kan kayak gitu. Benar ya. Jadi ya ini beruntung Anda ketemu dokter Yodi ini, karena kalau enggak bingung juga mau nanya ke siapa nih. Masa kita punya teman dokter ortopedi yang juara sepedaan sekarang kan kayak gitu. Betul, tapi dia bukan urusan kurang tepat mungkin. Kurang tepat di pervitalan misalnya kayak gitu. Tapi dia harus ada di belakang kalau di rombongan katanya. Oh gitu. Iya, kayak Joko Sembung kan dia. Jadi dia nggak mau narik di depan itu. Bukan, kalau ada apa-apa kan dia yang tahu. Pinter. Jadi alasan dokter kita begitu ya. Iya, pernah dia di suatu jalan gitu, dia mau ngejar temannya disuruh berhenti. Kenapa? Karena disuruh lihat teman yang jatuh. Setelah dia berhenti nolong orang, dia ditinggal. Jadi dia untuk memastikan dia di belakang aja kayak gitu. Alasan yang pinter. Jadi kita bersyukur Om John dan saya ini di rombongan sepeda kita ini ada dokter ortopedi dan sekarang punya kenalan dokter urologi ya kan, yang PhD. Kemudian kita juga punya kenalan teman-teman dokter jantung, bedah jantung juga yang juga aktif sepedaan. Jadi kalau ada apa-apa kita banyak temennya gitu, dan sepedaan itu banyak temen itu. Dan kita tambah teman satu lagi ini. Mereka sih terkumpul dalam satu komunitas namanya YSCC. Oh ya, ini tadi kita kayaknya perlu bahas ini kok. Tadi ini dokter ada komunitas YSCC, berarti wah ini komunitas dokter ini perlu diundang kemana-mana ini. Jadi kalau misalnya bikin event, kita yang perlu diundang jangan komunitas-komunitas yang hore-hore di sosmed. Kan dia cuma hore-hore aja. Harus diundang, dikasih fasilitas komunitas yang dokter-dokter. Kenapa? Medis gratis. Jadi kalau ada apa-apa, dokter tulang, ada yang tahu nggak kayak gitu ya kan dia, dok tolong ya gitu, nggak usah finish, kasih medali kayak gitu kan ya. Jadi yang harus diundang, kasih medali ya. Kasih medali, nggak usah finish nggak apa-apa. Pokoknya kamu ikut bantu jaga di jalan kayak gitu. Nah ini ada komunitas ternyata namanya YSCC. Bisa dijelasin Om John itu apa? Ya, YSCC itu singkatannya Young Surgeon Cycling Community. Jadi pembedah muda komunitas sepeda kayak gitu. Harafiahnya, tapi kebanyakan ya banyak macam dokter. Macam-macam dokter ya. Kan nggak semua bedah kan, nanti takut orang dipotong-potong. Jadi ini komunitas sepeda dokter-dokter ya. Dan ini serius. Jadi ya ini komunitas panutan menurut saya. Banyak orang itu kan merasa sibuk ya, saya nggak punya waktu untuk bersepeda. Nah, menurut saya salah satu profesi yang sangat sibuk itu kan dokter ya. Dipanggil jam berapapun, ditelepon jam berapapun itu kan. Paling tidak walaupun tidak mau ke rumah sakit atau tidak mau praktek, paling tidak kan mesti ada ngangkat teleponnya gitu ya. Apalagi yang berhubungan sama emergency. Toh mereka masih bisa meluangkan waktu untuk latihan dan lebih banter dari saya, lebih cepat dari saya. Tentu latihannya juga tidak setengah-setengah, bisa-bisa pagi sore ya kan, dan itu. Di sini kan bisa kelihatan kalau ada niatnya itu pasti ada jalannya. Jadi ini komunitas dokter, cari teman komunitas dokter itu penting ya kan, lumayan sambil gowes kan, itu quality time kan ya. Kalau misalnya kita ketemu di dokter kan pasti ya udah selesai keluar gantian berikutnya kan gitu, nunggu nomor kayak gitu. Kalau sambil gowes kan sebelahnya dokter bisa ngobrol lama kan ya. Betul. Gak usah bayar. Paling nanti kalau mampir belikan Coca-Cola atau teh pucuk. Jadi kalau mau konsultasi paling murah sama dokter, gowes sama dokter kan kayak gitu kan ya. Ya kurang lebih. Kurang lebih. Jadi itu sebenarnya trik kita juga kayak gitu ya. Tapi YSCC ini tersebar Om.
Tersebar di mana-mana? Di Indonesia ini tersebar. Mereka ada yang di Jakarta, di Surabaya. Ada beberapa teman saya tuh kapan hari penugasan juga. Berarti lebih enak lagi Om John. Jadi kalau misalnya kita nggak cocok sama opini dokter yang goes di Surabaya, kita goes ke Semarang, kita cari dokter yang setipe, goes sama dia, ngobrol lagi. Kan second opinion. Oh betul. Ya, daripada konsultasi ke dokter di rumah sakit, lingkungan, apalagi kalau COVID sekarang kan nggak enak kan, enak di luar, outdoor ya kan. Lebih bersih. Lebih bersih. Jadi ya kita bersyukur hobi sepedaan ini banyak relasinya. Dulu kenalan saya dengan dokter sambung tulang tadi itu juga gara-gara di sepeda. Apa jatuh? Enggak, kan waktu itu sama-sama terlihat capek. Saya tanya sama dia, sehat tak olahraga ini, saya bilang gitu. Terus dia ketawa gitu, terus kita ya enggak bisa ngomong banyak-banyak kan, terus lanjut ya dari situ akhirnya nyambung kemana-mana, awalnya dari situ. Dari gitu. situ. Ya, dan tanya, sehat tak dok olahraga kayak gini? Dia cuma senyum aja terus ninggal gitu. Berarti sehat ya? Berarti sehat. Nggak usah diomongkan ya. Nah, dan sekarang mungkin kalau banyak yang merasa kesemutan, silakan stalking Dokter Yodi, ya kan? Kalau malu ke rumah sakit, kan kalau di rumah sakit antri atau di praktek antri, kalau kamu antri di situ pasti kamu punya masalah dengan burungmu dan telurmu kan kayak gitu kan ya? Kurang kayak gitu. Ya. Nah supaya nggak malu kan cari Dokter Yodi goes di mana, undang goes, ya kan? Undang goes mungkin komunitas misalnya komunitas racun di Malang pengen bicara soal kesehatan alat vital kayak gitu kan. Nah, ini pesan untuk ahlinya. Ya ini pesan untuk Pak Kom, Pak Irawan, ini pengelola Racun Malang, salah satu komunitas yang sangat besar di Indonesia sekarang, dan segala kalangan bisa ikut. Saya suka. Nanti Pak Kom mungkin bisa ngundang Dokter Yodi, ya kan, bikin diskusi tentang burungku dan telurku di komunitas racun. Dan pasti lebih detail. Pasti lebih detail gitu ya. Sangat medis. Ya. Sangat medis. Jadi atau cari stalking tadi Dokter Yodi goes di mana, ya kan? Rutenya Dokter Yodi nanjak, yaudah saya belain ikut nanjak ini gitu. Saya sebelahin dia terus, dok ini gini gimana, kan konsultasi gratis lagi kayak gitu ya kan. Jadi bisa. Tapi yang penting kan kita cari sehat dan ada yang memastikan kita sehat. Betul. Itu lebih enak lagi. Gitu. Karena mereka sekolahnya lama dan ya sekolahnya sampai PhD. Iya. PhD, PhD, benar. PhD. Jauh pula kan, berarti kan mahal itu ya. Iya. Mahal. Harus riset, harus ada penelitiannya. Gitu. Dan goes di tempat yang berat juga kayak gitu. Berat juga. Jadi kesimpulan omongan kita hari ini adalah sadelku, burungku, telurku. Ya. Aman ya. Aman. Jadi jangan takut sepedaan bikin tidak subur, disfungsi ereksi dan masalah yang lain. Jadi dan ini bukan omongan Om Joni, bukan omongan saya. Kita sudah minta omongan seorang dokter yang bukan hanya dokter urologi tapi juga pakar bersepeda. Betul. Jadi aman, clear. Jadi kalau misalnya ada yang nakut-nakuti, bilang itu tidak benar. Walau mungkin ada pengecualian. Ada, tetap. Tapi ya itu tadi seperti yang disebutkan kembali lagi. Kalau ada ya ditanyakan pada yang profesional. Ya, atau kalau malu ke rumah sakit, seperti yang diomongkan tadi, cari dokternya goes kemana. Diuber, betul. Dikejar, ditemani, disebelahi, konsultasi sambil goes, ya kan. Cuman ya kalau dokternya capek ya ditemani. Dan habis itu paling tinggal traktir pecel atau nasi uduk atau apa kayak gitu kan ya. Kan mungkin lebih murah daripada datang ke tempat prakteknya kan, kira-kira kayak gitu kan ya. Antrinya juga lebih cepat. Tapi ya ngejarnya mungkin juga lebih cepat kayak gitu. Iya. Tapi kan itu lebih cepat daripada nunggu duduk kan ya. Iya benar. Sangat benar. Jadi terima kasih Om Joni. Tadi Om Joni yang buka, saya yang nutup. Kita tadi diskusi sebelum podcast bahwa kita pengen bikin sesuatu yang beda di episode ketiga ini ya kan. Jadi kita melihat banyak komen-komen yang konstruktif di YouTube kita, atau nanya langsung ke kita kalau ketemu, dan antara itu pertanyaan atau masukan segala macam. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dibahas, didiskusikan, tolong ketik aja di komen ya. Nanti kita akan lihat, kalau bukan kita, tim kita nanti yang akan memperhatikan itu. Kemudian nanti satu atau dua komen atau pertanyaan yang bisa kita bahas di tema podcast berikutnya di seri keempat nanti.
ada hadiah dari kita ya nanti ya. Ada aparel dari Johnny Ray atau dari Sub Jersey atau dari Wednesday Bike atau apa dari kita nanti kita beri hadiah kayak gitu. Jadi terima kasih Om Joni. Percakapan menarik soal sadel burung dan telur ini ya. Moga-moga bermanfaat sekaligus menghibur sedikit. Moga-moga tidak ada yang tersinggung. Terima kasih Dr. Yodi. Terima kasih Dok. Ya, kita ketemu di podcast selanjutnya. Ya, masih. Top. Tos.